Hati-hati 2024. Kalau ada yang mau macam-macam, anak buah saya sudah ada loh Bapak. Dan saya meyakini itu. Sabar aja lah, ntar juga datang 2024, kita tanding lagi. Itu berpotensi Pak Jokowi dan Ibu Megawati Soekarno Putri itu berpotensi bersama dan ada potensi berpisah dengan kalimat Hati-hati 2024. Tadi kan disampaikan oleh Pak Ketua Dewan Pembina bahwa 2024 nanti kemungkinan beliau yang menyampaikan yang hadir di sini adalah kandidat yang kemungkinan besar akan menggantikan saya. Mana ya? Kalau banyak yang mau jadi presiden silakan. Itu adalah hakmu. Tetapi ingat, kamu hidup di sebuah negara yang nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sabar aja lah, ntar juga datang 2024, kita tanding lagi. Hati-hati 2024. Tadi kan disampaikan oleh Pak Ketua Dewan Pembina bahwa 2024 nanti kemungkinan beliau yang menyampaikan yang hadir di sini adalah kandidat yang kemungkinan besar akan menggantikan saya. Harusnya orang tersebut adalah orang yang memang betul-betul paling tidak pernah ikut berjuang, pernah memperhatikan partai, dan ikut berdarah-darah dalam membangun PDI Perjuangan selama ini. Puan ingin menegaskan yang sangat Soekarnois dan pernah membesarkan PDIP adalah dirinya, ketimbang kader-kader yang lain, termasuk misalnya Ganjar Pranowo. Bahkan kalau kita melihat clue yang disampaikan oleh Puan bahwa capres adalah mereka yang kemudian dekat dengan rakyat, menyapa langsung kesulitan hidup mereka, bukan mereka yang kemudian melihat persoalan dari media sosial dan hanya asik pencitraan. Itu kan narasi-narasi yang sebenarnya secara tidak langsung ingin mengkritik pihak dan figur lain di luar Puan Maharani. Siap yang ketiga. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. itu berpotensi Pak Jokowi dan Ibu Megawati Soekarno Putri itu berpotensi bersama dan ada potensi berpisah dengan kalimat itu karena PDIP realitasnya belum ada statement yang kuat mengarah kepada Ganjar Pranowo. Itu yang saya kira penting ya antara dua hal itu. Nah, kalau kita mau mengkerucut saja, misalnya bisa banyak nama, mungkin PDI Perjuangan mengatakan banyak kader PDIP, betul, banyak figur juga kata para relawan. Tapi realitasnya hari ini saya kira kita harus mengatakan Ganjar dan Puan lah yang paling kuat ya potensinya di PDI Perjuangan. Siapa yang akan diputuskan oleh PDI Perjuangan untuk menjadi capres pada 2024 nanti gitu. Sehingga ya kata Ojo ke susu itu kan sebenarnya memberikan sinyal bahwa sekarang kita kerja dulu deh, kita buktikan bahwa kita bisa melaksanakan tugas konstitusionalin dengan baik, kemudian setelah itu ya diputuskan dan kemudian kita memberikan dukungan pada siapa yang akan diputuskan oleh partai gitu. Ini kan juga menunjukkan bahwa Mbak Puan sedang ingin memantaskan diri sebagai orang yang dinilai pantas untuk diperhitungkan menjadi salah satu kandidat Capres 2024 dari PDIP, bukan melulu Ganjar yang dinilai punya elektabilitas yang besar dan kuat versi survei. Kan itu sebenarnya. Makanya kemudian dalam pidato di Surabaya misalnya, Mbak Puan mengatakan bahwa Mbak Puan selalu menempatkan dirinya sebagai kader terbaik PDIP. Karena itulah seluruh jajaran pemerintahan Presiden Jokowi, khususnya para menteri, sebaiknya bergerak untuk membantu rakyat, bergerak di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan
lapangan kerja bagi rakyat dan bagaimana bantuan-bantuan sosial diberikan sehingga pergerakan perekonomian rakyat ini secepatnya dapat pulih dan kembali pada situasi normal seperti sebelum pandemi, dan terbangunlah optimisme bagi rakyat di dalam menatap masa depannya, termasuk mempersiapkan pemilu tahun 2024. Loh, aturan mainnya sudah ada. Memangnya presiden yang bisa terus merubah keputusan secara konstitusi? Ancaman Ibu Megawati itu sangat serius. Kepada siapa tuduhan itu atau ancaman itu diberikan gitu ya, ditujukan? Ya tentu ini kepada kader-kader yang dianggap tidak loyal. Saya melihatnya adalah kader-kader yang ingin atau sudah mendeklarasikan diri soal pencapresannya Pak Ganjar. Jadi ini yang Ibu Megawati marah kepada mereka, dianggap tidak taat asas, tidak loyal, dan dianggap indisipliner. Presiden Jokowi itu bersayang. Satu sisi minta relawannya ojo ke susu, tidak buru-buru menentukan sikap politik, tapi pada saat yang bersamaan Jokowi menyebut sekalipun ada orangnya di sini, itu kan clue yang cukup jelas. Hanya ada Ganjar Pranowo di situ yang kemudian selalu digadang menjadi capres 2024. Publik sudah tahu semua. Sehingga momentum itu yang saya kira perlu dijaga, sehingga nanti pada saat keputusan itu bisa menjadi suatu kekuatan yang memberikan dinamisasi pada dukungan pada siapa yang akan diputuskan oleh partai nanti. Karena memang partai lah yang akan mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam kabar disebutkan bahwa Megawati marah besar ke Presiden Jokowi karena telah berani deklarasikan Ganjar Capres 2024, sedangkan dari pihak Partai PDIP sendiri belum menentukan calon Presiden 2024. Pengamat politik Saiful Anam menyebut sudah terdapat dua kubu dalam tubuh PDIP, yaitu kubu Istana atau kubu Jokowi dan kubu Megawati Soekarnoputri. Benih-benih perpecahan di tubuh PDIP semakin terlihat setelah Presiden Jokowi menyiratkan akan memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi seakan menjawab pertanyaan publik bahwa dirinya tidak akan memilih Puan Maharani yang didukung oleh PDIP dan Megawati Soekarnoputri. Saiful Anam mengatakan, dengan adanya pernyataan Jokowi di acara Rakernas Projo, dapat disimpulkan saat ini secara politik bukan hanya benih-benih perpecahan, tapi merupakan awal dari perang terbuka dengan Megawati. Saiful melihat sebagai orang didukung oleh Projo, Jokowi bisa saja memerintahkan Projo untuk tidak mengundang tokoh selain Ganjar Pranowo untuk hadir dalam acara tersebut. Dengan konsekuensi kalau ada tokoh yang sudah mulai disebut-sebut merupakan salah satu kandidat pada kesempatan 2024 yang akan datang, bisa jadi Jokowi enggan atau tidak menghadiri acara tersebut, ujar Saiful. Acara tersebut, kata Saiful, juga bisa digunakan oleh Ganjar untuk mempublikasikan bahwa dirinya mendapat dukungan politik dari Projo dan Jokowi. Analisa Saiful, meskipun sampai saat ini tidak mendapatkan dukungan dari PDIP, Jokowi secara terbuka menyiratkan telah memberikan dukungan kepada Ganjar. Atas dinamika yang muncul belakangan ini, publik bisa menyimpulkan telah terjadi pembelahan di PDIP, sudah terdapat dua kubu dalam tubuh PDIP, yaitu kubu Istana, Jokowi, dan kubu Megawati, PDIP. Keduanya bisa jadi terus berjarak semakin mendekati pemilu, jelas Saiful yang juga Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, PRPHKI. Bagi PDIP, proses kaderisasi kepemimpinan merupakan suatu keharusan karena itu merupakan fungsi utama partai politik. Karena itulah kami persiapkan kader-kader partai yang mumpuni dan punya kesiapan secara ideologis, yang mampu mengemban tanggung jawab terhadap masa depan rakyat Indonesia, lanjut Hasto. Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat untuk tetap bersabar sembari menunggu keputusan dari Megawati Soekarnoputri, dan pengumuman calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan keputusan Kongres telah dimandatkan kepada Megawati Soekarnoputri pada momentum yang tepat. Kami percaya bahwa membawa kontestasi Pilpres terlalu dini tidaklah kondusif dalam upaya pemerintah untuk melakukan pembangunan bagi rakyat. Karena itulah mari kita bersabar dan partai politik terus menggembleng calon-calon tokoh politik yang akan diusung dalam pemilu 2024, terang Hasto. Tapi kita sudah tahu siapa yang akan dideklarasikan oleh partai PDIP, karena Ibu Megawati sendiri terlalu optimis Puan Maharani bisa menjadi presiden 2024.